Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salti Haryanti dari Poltekkes Kemenkes Jambi. Saya di sini akan melakukan penyuluhan gizi pada ibu menyusui. Apakah ibu tahu status gizi ibu menyusui itu apa? Tidak. Status gizi ibu memberikan peran yang penting terhadap kualitas produk ASI. Misalnya, jika ibu kekurangan kalsium akan menyebabkan kebutuhan kalsium bayi diambil dari cabang kalsium jaringan ibu. Sebelumnya, apakah ibu tahu prinsip dan faktor gizi bagi ibu menyusui? Tidak. Baiklah, saya akan menjelaskan gizi pada ibu menyusui sangat erat kaitannya dengan produksi air susu yang sangat dibutuhkan untuk tumbuh kembang bayi. Bila pemberian ASI berhasil baik, maka berat badan bayi akan meningkat. Integritas kulit baik, tonut otot, serta kebiasaan makanan yang memuaskan. Ibu menyusui tidaklah terlalu ketat dan mengatur nutrisinya. Yang terpenting adalah makanan yang menjamin pembentukan air susu yang berkualitas dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan bayinya. Nah, sedangkan faktor-faktor mempengaruhi produk ASI, yang pertama itu pengaruh makanan kerat kaitannya dengan volume ASI yang diproduksi per hari. Protein, dengan adanya variasi individu, maka dianjurkan penambahan 15-20 gram protein sehari. Nah, yang ketiga, suplementasi jika makanan sehari seimbang. Suplementasi tidak diperlukan kecuali jika dikurangkan satu atau lebih zat gizi. Terus psikologi, kesehatan, pengetahuan, dan pendidikan tentang pantangan. Sebelumnya, apakah ibu tahu pengaruh status gizi bagi ibu menyusui? Tidak. Nah, kebutuhan nutrisi selama laktasi didasarkan pada kandungan nutrisi air susu dan jumlah nutrisi penghasil air susu ibu. Kebutuhan gizi pada ibu menyusui adalah kebutuhan gizi pada ibu yang sedang menyusui sangatlah harus dipertimbangkan karena menyangkut gizi anak sebelum lahir dan semasa bayi. Selain itu, ibu yang memiliki gizi yang cukup juga dapat membantu pemulihan yang lebih cepat pasca persalinan. Kesehatan ibu dan anak rendah ASI yang akan dihasilkan akan berkualitas rendah. Zat gizi yang dibutuhkan itu seperti energi, karena kondisi ibu yang sedang hamil maka membutuhkan tambahan masukan energi. Umum mencukupi kebutuhan untuk ibu dan janin. Nah, yang kedua, protein. Tambahan protein dibutuhkan sebesar 16 gram per hari untuk 6 bulan pertama. Pada 6 bulan kedua dibutuhkan protein sekitar 12 gram per hari, dan untuk tahun kedua dibutuhkan sebesar 11 gram per hari. Nah, yang ketiga, zat besi. Terdapat sebanyak 0,3 zat besi hari dikeluarkan dalam bentuk ASI. Oleh karena itu, perlu tambahan dengan basal sehari-hari. Rata-rata kebutuhan zat besi untuk 6 bulan pertama menyusui adalah 1,1 per hari, sehingga memerlukan tambahan zat besi sebesar 5 per hari. Nah, yang keempat, kalsium. Diperlukan tambahan dalam jumlah yang cukup banyak, sekitar 400 gram, karena dalam proses produksi ASI, tubuh juga menjaga konsentrasi kalsium dalam ASI relatif konstan baik dan dalam kondisi intak kalsium cukup atau kurang. Nah, yang kelima, vitamin D. Penting untuk kesehatan gigi dan pertumbuhan tulang. Vitamin D memetabolisme lemak dan protein. Selanjutnya, vitamin B12 mendukung sistem saraf dan produksi sel darah merah. Kandungan vitamin dan mineral dapat memastikan bahwa ibu dan bayi memperoleh nutrisi yang mereka butuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan yang sehat. Semua gizi tersebut dapat didapatkan, yang pertama itu pada sayur-sayuran. Sayuran merupakan sumber utama makanan yang kaya besi, serat, asam folat, beta-karot, vitamin C, dan beta-glucan. Makan makanan kaya zat besi membantu memelihara tingkat energi dan sekaligus mampu mencegah anemia. Yang kedua, buah-buahan. Buah yang sehat dan warna yang terang bagus dikonsumsi setelah makan. Kandungan vitamin A, B, K, dan C dalam buah baik untuk membangun sistem kekebalan tubuh ibu dan bayi. Asupan buah juga membantu tumbuh penyerapan zat besi. Konsumsi buah-buahan seperti blueberry dan strawberry sangat disarankan karena mengandung antioksida dan serat tinggi. Selanjutnya, kacang-kacangan. Kacang mengandung banyak protein dan merupakan sumber lemak sehat. Protein penting memperbaiki sel-sel vital dalam tubuh. Banyak kacang-kacangan yang juga mengandung vitamin B, E, C, folat, kalsium, magnesium, dan fosfor. Tingkat cukup kalsium diperlukan untuk membangun tulang yang sehat dan gigi. Kacang juga baik untuk cemilan termasuk kenari.
Selanjutnya ikan-ikan. Tinggi omega 3 yang penting bagi pertumbuhan bayi. Tapi ingat, ibu menyusui tidak boleh makan ikan hiu, ikan toda, mekare raja atau ikan ubin karena tingkat kandungan merkuri yang sangat tinggi. Ikan salmon, tuna, dan ikan patin masih aman dikonsumsi 12 seminggu karena termasuk jenis ikan rendah merkuri. Ibu tahu syarat gizi seimbang untuk ibu menyusui? Tidak. Nah, syarat gizi seimbang untuk ibu menyusui itu tinggi kalori dan protein, cukup vitamin dan mineral, mudah dicerna dan tidak merangsang, tinggi konsumsi cairan dan buah segar, susunan menu bervariasi dan seimbang, tinggi cairan 80-100 ml per hari. Dampak kekurangan gizi ibu menyusui adalah kekurangan gizi pada ibu menyusui menimbulkan ganggu kesehatan pada ibu dan bayi. Gangguan pada bayi meliputi proses tumbuh anak, bayi mudah sakit, mudah terkena infeksi, kekurangan zat-zat esensial, menimbulkan gangguan pada mata. Sebelumnya, apakah ibu tahu pengaruh status gizi ibu pada menyusui? Tidak. Nah, bila kebutuhan energi wanita usia reproduksi sebesar 2.100 kilokalori per hari. Seorang ibu menyusui memerlukan asupan rata-rata 2.700 kilokalori dalam kesehariannya. Tambahan sebesar 500-700 kilokalori tersebut tak lain diperlukan untuk keperluan biosistensi ASI. Saat menyusui, minuman keras sebisa mungkin dihindari. Selain itu, merokok selama menyusui dapat membahayakan bayi dan mengurangi produksi susu. Penggunaan pil KB selama menyusui harus dihindari sebab dampak jangka panjang hormon dalam pil masih belum diketahui. Apakah ibu tahu pendidikan gizi bagi ibu menyusui? Tidak. Pendidikan gizi bagi ibu menyusui itu yang pertama, membuat setiap gigitan berarti makanan-makanan yang bermanfaat untuk menghasilkan susu yang baik dari sekualitas maupun kuantitas dan mempercepat kondisi setelah melahirkan. Nah, yang kedua, semua kalori tidak diciptakan setara. Yang ketiga, jika ibu kelaparan, maka bayi juga kelaparan. Yang keempat, menjadi ahli efisiensi, memiliki makanan yang bergizi, tidak harus mahal, yang terpenting sesuai dengan kebutuhan nutrisi selama laktasi. Yang kelima, karbohidrat adalah isu kompleks. Karbohidrat kompleks kaya akan vitamin dan mineral sehingga menghasilkan air susu yang baik dan cukup. Nah, yang keenam, makanan yang manis belum tentu bermanfaat, bahkan menimbulkan masalah. Yang ketujuh, makanan-makanan yang alami, makanan olahan biasanya banyak kehilangan nilai gizinya sehingga akan mengurangi nilai gizi air susu. Nah, yang ke-8, buatlah kebiasaan makanan yang baik sebagai kebiasaan keluarga. Hal ini akan bermanfaat untuk kesehatan keluarga. Baiklah ibu, penyuluhan kita telah selesai. Apakah ibu mengerti dan atau ada yang bertanyakan? Mengerti. Baiklah, kalau tidak tanyakan kita tutup penyuluhan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.